Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Baik, kami dari kelompok 6 Ekonomi dan Bisnis Digital kelas 2A Kewirausahaan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya yang diampu oleh dosen Ibu Mira Nurfitria MPD MSc. Sebelum kita membahas materi, mari kita kenalan dengan kelompok kami. Yang pertama ada Ita Nuratipa dengan NIM 1901708. Yang kedua, Anggri Noviandi dengan NIM 1902941. Yang ketiga, Muhammad Zaki Nindri dengan NIM 1902996. Dan yang terakhir, saya Sinta Amelia Putri dengan NIM 1901739. Selanjutnya kita akan masuk materi yang pertama mengenai perkembangan ekonomi digital di dunia. Ekonomi digital di dunia dipengaruhi oleh revolusi industri yang membawa dampak digitalisasi. Pada penelitian Prasetyo dan Trisyanti pada tahun 2019 melakukan kajian sosial yang terjadi dalam revolusi industri 4.0, menghasilkan suatu anggapan bahwa revolusi industri tidak hanya mendisrupsi bidang teknologi saja, namun berambah pada bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Hal ini ditandai dengan setiap perilaku masyarakat yang selalu berubah seiring dengan terjadinya revolusi industri. Pada era ini, manusia akan menjadi objek inovasi, di mana teknologi dan informasi akan dilengkapi dengan pengolahan big data dan kecerdasan buatan yang akan mempermudah setiap kebutuhan manusia. Tingginya pengguna internet di Indonesia ataupun dunia membuat aplikasi-aplikasi atau inovasi baru terjadi. Salah satunya yaitu e-commerce. Pertumbuhan industri e-commerce tidak terlepas dari perilaku konsumen yang menginginkan kecepatan dalam berbelanja, dan sebagian besar konsumen juga sudah mengerti cara menggunakan internet dan smartphone. Hal ini mendorong e-commerce berkembang dan muncul dengan berbagai keunikan tersendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zaki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi digital yang ada di Indonesia. Saat ini, ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Digitalisasi membawa Indonesia ke ekonomi digital seperti banyaknya jumlah e-commerce yang diantaranya menjadi bisnis unicorn. Nah, bisnis digital juga telah mengubah perbankan industri menjadi perbankan digital yang berkembang dengan sangat baik, seperti internet banking, m-banking, AMS perbankan, e-money, aplikasi keuangan berbasis seluler, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh praktik ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama, Grab dan Gojek. Ini merupakan alat transportasi di mana membawa dampak positif untuk para driver dalam pemerataan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, OVO, Dana, e-banking, dan aplikasi lainnya. Ini merupakan e-wallet atau dompet elektronik yang dapat memudahkan transaksi yang sudah ada. Yang ketiga, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan aplikasi lainnya. E-commerce merupakan perkembangan digitalisasi yang marak menyebar luas dan sangat digemari masyarakat untuk berbelanja. Selanjutnya, apa saja sih dampak ekonomi digital di Indonesia? Yang pertama, dalam bidang ekonomi, membuat transaksi yang lebih cepat, pemerataan ekonomi, integrasi data ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, di dalam bidang pendidikan, akses pendidikan, informasi, dan bahan pelajaran menjadi lebih mudah untuk diakses, serta dapat membuka bisnis baru untuk pelatihan dan les online. Yang ketiga, dalam bidang sosial, menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif sehingga usaha kecil dapat berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, atau yang keempat, dalam bidang pemberdayaan SDM yang lebih baik. Seperti yang kita dapat lihat, mitra driver Gojek dan Grab yang merupakan penyandang disabilitas juga dapat bekerja dengan sangat baik di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ita.
Seperti yang kita ketahui, di era sekarang ini belanja online mengalami peningkatan yang cukup drastis. Hal ini membawa ekonomi digital di Indonesia menjadi terbuka lebar. Adapun peluang ekonomi digital yaitu yang pertama, peluang ekonomi digital ini kita dapat membuka toko online dengan desain dan inovasi yang unik dan kreatif sehingga toko kita ramai pengunjung dan kita mendapatkan banyak keuntungan. Lalu yang kedua, ekonomi digital ini mampu menghindarkan kita dari penyalahgunaan transaksi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya rekam jejak atau historis. Nah, dari rekam jejak atau historis ini, kita mempunyai bukti transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain peluang ekonomi digital pun memiliki tantangan. Yang pertama, masih banyak masyarakat yang belum mengerti teknologi. Dan juga, walaupun kita sudah membuat toko secara online, tidak ada jaminan bahwa toko kita itu akan laku secara drastis. Usaha dan inovasilah yang akan menarik perhatian konsumen. Yang kedua, banyak penipuan via dunia maya. Tak jarang sekarang ini banyak sekali pihak yang ingin meretas sebuah sistem. Hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi ekonomi digital karena menyangkut kenyamanan dan keamanan. Apakah ekonomi digital ini mampu menjaga privasi penggunanya? Ada pembajakan SIM card, resiko malware, phishing, skimming yang merupakan ancaman bagi transaksi digital di Indonesia, di mana terkadang muncul notifikasi meminta password, memasuk website-website yang belum jelas. Selanjutnya, kurangnya penyebarluasan digital bisnis di pelosok yang disebabkan oleh kurangnya akses internet di pelosok-pelosok Indonesia. Ini terbukti dari artikel di bawah ini, di mana masih banyak pengguna internet baru yang berada di metro, bukan di daerah-daerah pelosok Indonesia. Ini saat ini sangat besar karena adanya kemudahan transaksi jarak jauh, di mana pemanfaatan sosial media sebagai iklan dan pemanfaatan e-commerce yang memudahkan para penjual dan pembeli berkomunikasi dari jarak jauh. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan dari kelompok kami telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.